like that it's easy to figure you out. If I can have you now, then easy's what I'm about. Do I want you or do I want the commitment? Do I like that? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Arsinta Salsabila dengan NIM 2001025295 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Prodi PGSD. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk tugas akhir dan penilaian UAS di mata kuliah Strategi Pembelajaran dengan dosen Dr. Haji Ihsana L. Kuluko, MPD. Pada video kali ini, saya ingin membahas tentang rendahnya mutu pendidikan di Indonesia. Sebelum memasuki materi tersebut, mari kita cari tahu terlebih dahulu yuk apa sih pengertian mutu pendidikan dan mutu pendidikan. Lalu, apa sih penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia dan bagaimana solusi untuk mengatasi rendahnya mutu pendidikan di Indonesia. Yang pertama, saya ingin membahas tentang pengertian mutu pendidikan dan mutu pendidikan. Pengertian mutu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mutu adalah ukuran baik atau buruk suatu benda, taraf atau derajat, kepandaian, kecerdasan, dan sebagainya. Secara istilah, mutu adalah tingkat kualitas yang telah memenuhi atau bahkan dapat melebihi dari yang diharapkan. 2. Pengertian pendidikan. Pendidikan, menurut ensiklopedia, adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Sedangkan pendidikan secara umum adalah menjadikan seseorang untuk menjadi dirinya sendiri yang tumbuh sejalan dengan bakat, watak, kemampuan, dan hati nuraninya secara utuh. Sedangkan pengertian pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang berhasil membentuk generasi muda yang cerdas, berkarakter, bermoral, dan berkepribadian. Untuk mencapai pendidikan yang bermutu, perlu dirancang suatu sistem pendidikan yang mampu menciptakan suasana dan proses pembelajaran yang menyenangkan, merangsang dan menantang peserta didik untuk mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Pendidikan bermutu juga dapat diartikan pendidikan yang mampu melakukan proses penantangan kualitas peserta didik yang dikembangkan dengan cara membebaskan peserta didik dari ketidaktahuan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan, ketidakbenaran, dan dari buruknya akhlak dan keimanan. Pendidikan bermutu lahir dari sistem perencanaan yang baik atau good planning system, dengan materi dan sistem tata kelola yang baik atau good governance system, dan disampaikan oleh guru yang baik atau good teachers dengan komponen yang bermutu, khususnya guru. Pendidikan bermutu lahir dari guru yang bermutu. Guru yang bermutu paling tidak harus menguasai materi ajar, metodologi, sistem evaluasi, dan psikologi belajar. Guru yang baik bukan sekedar pintar, tetapi guru yang mampu memintarkan peserta didik. Guru yang baik bukan sekedar guru yang berkarakter, tetapi guru yang mampu membentuk karakter yang baik bagi peserta didiknya. Bukan sekedar guru yang mempunyai teladan dan integritas, tetapi guru yang mampu menjadikan peserta didik memiliki teladan dan patut diteladani oleh siswa. Tugas utama guru bukan hanya sekedar mengajar, tetapi adalah untuk membantu kesulitan belajar peserta didiknya. Oleh karena itu, guru yang baik harus mampu menciptakan proses pembelajaran yang dilakukan dengan cara-cara berikut. Yang pertama, menciptakan suasana yang mendorong para peserta didik merasa dirinya penting dan berharga. Yang kedua, menciptakan iklim belajar yang meyakinkan bahwa peserta didik mempunyai bakat dan kemampuan. Yang ketiga, menciptakan iklim yang hangat dan menyenangkan. Yang keempat, mendorong tumbuhnya semangat dan motivasi berprestasi di kalangan peserta didik. Yang kelima, membebaskan peserta didik dari ketidaktahuan dan ketidakmampuan tentang suatu konsep yang diajarkannya. Yang keenam, membebaskan peserta didik dari ketidakjujuran dan dari ketidakbenaran. Yang ketujuh, mampu membebaskan peserta didik dari buruknya akhlak dan keimanannya. Dan yang kedua, saya akan membahas tentang permasalahan atau penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia. Yang pertama, rendahnya kualitas sarana fisik. Hal ini dibuktikan masih banyak sekolah atau gedung perguruan tinggi yang mengalami kerusakan parah, ketersediaan media pembelajaran yang rendah, laboratorium yang tidak standar, dan masih banyak lagi. Bahkan, masih ada sekolah atau perguruan tinggi yang tidak memiliki gedung, tidak mempunyai perpustakaan, tidak memiliki laboratorium, dan sarana lainnya.
Yang kedua, rendahnya kualitas guru. Kebanyakan guru di Indonesia belum profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yaitu guru bertugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Yang ketiga, rendahnya prestasi siswa. Pencapaian prestasi siswa belum memuaskan. Hal ini disebabkan antara lain karena keterbatasan sarana dan prasarana pembelajaran yang terjadi hampir di semua sekolah yang ada di Indonesia. Rendahnya prestasi siswa ini bisa dilihat dari hasil pencapaian prestasi siswa Indonesia di dunia internasional yang masih sangat rendah. Yang keempat, ada kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan dari peserta didik masih terbatas pada tingkat pendidikan dasar. Data Balitbang, Departemen Pendidikan Nasional dan Dirjen Dirjen Binbaga Departemen Agama tahun 2000 menunjukkan angka partisipasi murni atau APM untuk anak usia SD tahun 1999 mencapai 94,4%. Tetapi APM untuk anak SMP hanya 54,8%. Yang kelima, relevansi pendidikan dengan kebutuhan masih rendah. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kenyataan masih banyaknya lulusan yang menganggur. Data Balitbang Diknas tahun 1999, setiap tahunnya sekitar 3 juta anak putus sekolah dan tidak memiliki keterampilan hidup, sehingga menimbulkan masalah ketenagakerjaan tersendiri. Yang terakhir, saya akan membahas tentang cara atau solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan rendahnya mutu pendidikan di Indonesia. Yang pertama, sikap guru dan orang tua terhadap kreativitas dapat diatasi dengan mengembalikan fungsi guru sebagai pendidik yang mempunyai tugas untuk mengembangkan sikap dan kemampuan peserta didik, sehingga peserta didik mampu menghadapi persoalan-persoalan di masa mendatang secara kreatif dan inovatif. Setiap peserta didik mempunyai potensi masing-masing yang harus dimaksimalkan. Yang kedua, sumber daya pendidikan yang belum cukup andal. Perlu upaya peningkatan kualitas sumber daya pendidikan melalui penataan ulang berbagai kebijakan dan tata kelola pendidikan yang pelaksanaannya disamakan dengan bidang lain yang tujuan, fungsi, dan perannya berbeda dengan lembaga pendidikan. Yang ketiga, sistem pembelajaran lebih banyak menitik beratkan pada kuantitas hasil daripada kualitas proses. Perlu diubah paradigma pembelajaran di Indonesia dari yang menitik beratkan pada kuantitas hasil menjadi penekanan pada keduanya, baik kuantitas maupun kualitas hasil pembelajaran. Yang keempat, kurikulum. Proses pembelajaran, sistem evaluasi masih bersifat parsial terhadap tujuan pendidikan nasional. Masalah ini dapat diatasi dengan menciptakan kurikulum yang fleksibel, sehingga memberi kesempatan kepada para pelaku pendidikan untuk memiliki peluang dalam mengembangkan bakat, minat, kemampuan, dan kebutuhan peserta didik. Yang kelima, manajemen pendidikan dan kinerja mengajar guru atau dosen yang lebih menitik beratkan pada tuntutan administratif daripada menciptakan budaya belajar yang bermutu. Hal ini harus diubah dengan manajemen yang berwawasan mutu. Kebijakan harus dikembangkan ke arah pengembangan kualitas dan kematangan pribadi peserta didik. Yang terakhir, ada pelaksanaan standar nasional pendidikan belum didukung oleh sistem, kultur dan kinerja mengajar, serta budaya belajar secara komprehensif. Dalam pelaksanaannya, standar nasional pendidikan harus diimbangi dengan kultur dan kinerja mengajar serta budaya belajar yang mengarah pada pencapaian standar tersebut secara maksimal. Permasalahan lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik yang berupa rendahnya kualitas guru, sarana dan prasarana sekolah, dan sebagainya, bisa diatasi dengan adanya peningkatan perhatian terhadap pendidikan. Bisa diatasi juga dengan alokasi perhatian yang sama dengan bidang-bidang yang lain berbeda, seperti bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Salah satu aspek yang dipelajari dalam studi untuk menjelaskan capaian belajar siswa di sekolah adalah kualitas guru. Di sini ada 5 kualitas guru yang dianggap dapat menghambat belajar, yaitu pertama, guru tidak memahami kebutuhan belajar siswa.
Yang kedua, guru sering tidak hadir pada saat jam pelajaran. Yang ketiga, guru cenderung menolak perubahan. Yang keempat, guru tidak mempersiapkan pembelajaran dengan baik. Dan yang kelima, guru tidak fleksibel dalam proses pembelajaran diujikan untuk siswa, yaitu ketika mereka berada di kelas. Baik, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.